Ya, bisa dipukul-pukul atau ditekan Om Ri bannya. Tekan pompanya apa? Keras Om. Keras. Kalau sudah keras berarti siap jalan ya. Wow, kalau keras siap semua Om. Ya, teman-teman, ini Sweet 17, podcast main sepeda saya bersama Om Johnny Ray. Tidak terasa, suasananya agak party dikit, karena ada lebih banyak makanan sedikit di sini. Tapi kita tetap lanjut, sudah 17 kali. Jadi kita punya tema lagi kali ini, mengulangi lagi tema pertama kita dulu, waktu pertama kali bikin podcast. Ya. Waktu itu kita bahas soal kesalahan-kesalahan cyclist pemula. Betul. Waktu itu lebih banyak bahas soal celana dalam tapi Iya. bisa ditonton mungkin yang episode pertama dulu. Ya, sekarang kan orangnya sudah tidak pakai ketika bersepeda maksudnya tidak pakai celana dalam. Jadi sekarang kita move on ke topik-topik selanjutnya. Begitu ya. Ya. Jadi Om Edward Juragan-Velg sekarang sudah tidak pakai celana dalam. Ya. Kalau Ketika bersepeda, ya. ketika bersepeda, jadi kita bisa move on Ya. ke tema berikutnya. Nah, karena memang masih banyak ya masukan-masukan ke kita bahwa tolong terus bantu mengingatkan karena begitu banyaknya cyclist baru Ya. di jalan itu masih terasa penuh ini. Pandemi sudah berlangsung berbulan-bulan, tapi khususnya hari Minggu pagi jalanan itu masih terasa penuh sekali dan saya sering deg-degan, saya termasuk yang banyak menghindar sekarang jalur-jalur utama. Om Ray masih melewati jalur-jalur utama, Ya. masih melihat banyak cyclist baru, cyclist produk pandemi itu ya, Ya. yang goes dan itu bikin kita deg-degan yang sudah pengalaman bersepeda. Jadi kita ingin di episode ini membahas lagi, mengingatkan lagi beberapa hal-hal, bisa hal kecil tapi bisa menjadi sesuatu yang besar. Betul. Yang harus dihindari bagi cyclist pemula, sekaligus sedikit memberi tips tentang apa yang harus dipersiapkan sebelum kita goes. Jadi kira-kira begitu dan kita langsung aja ke tema yang pertama. Yang pertama adalah topi. Kita melihat ini banyak kan ya orang goes. Ya. Oh dia pengen kelihatan seperti cyclist, dia pakai topi sepeda. Wah keren. Ya, tapi nggak pakai helm. Ya seperti ini. Terima kasih Om Doni Adika, kita dikirimi topi gas tipis-tipis. Ini sebetulnya bukan buat saya Om. Buat siapa? Ya, buat Om mungkin atau Om John. Punya saya sudah ada kok. Ini tipis-tipis lah, saya tebel. Ini tipis-tipis. Jadi kalau gitu Om Doni tolong kirimi lagi satu tulisannya gas tebel-tebel ya. Ya, buat saya. Nah, buat Om Ray khusus ya. Ya. Jadi sekali lagi topi sepeda itu keren. Ini kita ada bawa beberapa. Yang dipegang Om Ray itu tulisannya Saint Raphael, itu inspirasinya merek Rafa karena pemilik pendirinya merek Rafa itu fans tim balap ini dulu namanya Saint Raphael. Jadi topi sepeda memang keren dan menunjukkan identitas kalau kita ini cyclist, tapi tetap ya itu bukan helm. Kalau jatuh tidak akan melindungi kepala kita. Tipis. Tipis. Nggak tahu lagi kalau ada jimatnya, tapi biasanya enggak. Dan ini tipis. Ini tipis. Jadi memang ya banyak ya sekarang juga mungkin Om Doni Adika termasuk yang suka pakai topi di bawah helm, dan itu sangat baik karena saya juga sering melakukan, karena memang ada beberapa fungsi ya Om Ray ya. Fungsi pertama memang menghalangi keringat untuk turun ke wajah, Mata terutama. mata terutama. Jadi sebagai penahan keringat daripada pakai slayer atau pakai kadang-kadang pakai apa yang koplo atau ikat kepala itu juga ikat ada. kepala. Ya ikat kepala kan ada tapi kadang-kadang kan tidak bisa melindungi benar. Topi lebih enak. Fungsi berikutnya juga meneduhkan dari matahari. Kemudian kalau hidung-hidungnya agak panjang kayak saya gini, kadang-kadang yang kebakar ujung hidung. Jadi kalau pakai visornya diturunkan, tulisan gas tipis-tipisnya diturunkan, Om Ray. Ya, kalau diturunkan begitu, dia bisa membantu ngeblok cahaya. Apalagi kalau posisi kita kan agak bungkuk kalau goes ya kan. Ya. Jadi dia bikin wajah kita lebih teduh, kayak gitu. Dan yang paling penting sebenarnya kalau hujan. Kalau hujan turun, kalau visornya itu diturunkan,
Ini. Ya, diturunkan begitu dia bisa membantu menghalangi supaya air nggak langsung kena mata. Nggak kena mata, gitu. Nggak kena mata. Jadi ya tapi yang memang banyak topi sepeda memang ada tulisan di bawahnya keren kalau dipasang seperti Omre. Ya. Seperti itu, gas tebel-tebel. Jadi itu fungsi-fungsinya. Gitu. Tapi sekali lagi ini bukan helm ya Omre. Omre mungkin bisa nambahin soal helm ini. Ya, kalau helm ini kan dibuat dengan teknologi yang jauh lebih canggih, lebih aman lah daripada topi. Topi ada teknologi canggih. Ya, enggak ada ya. Ini kelihatannya kan dalamnya, maaf, beberapa orang kan meremehkan dalamnya cuman gabus kok mahal. Saya buat apa beli helm mahal-mahal ya? Lebih mahal dari helm motor ya? Ya, karena kalau kita pakai helm motor untuk bersepeda 5 kilo mungkin pulang ke rumah sakit kepala ya, lehernya sakit, kepalanya sakit, panas gitu ya. Jadi helm sepeda itu biasanya dibuat seringan mungkin. Kalau yang umum itu banyak bolongannya supaya kepalanya dingin, banyak supaya udara masuk dan keluar. Nah, yang salah satu yang paling terbaru adalah teknologi MIPS. Ada yang netizen pernah tanya itu apa bedanya helm biasa dan MIPS. MIPS itu teknologi helm seperti yang di dalam ini ada kuning-kuning ini. Jadi merek apa saja bisa ya? Merek apa saja ada bisa pakai MIPS ya? Ada beberapa yang kerjasama ya. Iya, jadi ada logo stiker MIPS-nya biasanya kecil ya. Ada di samping tuh Om. Ya. Nah ini ada logo MIPS-nya ya. Jadi itu fungsinya untuk perlindungan tambahan ya Om. Ya. Ini supaya kepala kita enggak seperti bola pingpong nasibnya. Gitu. Kalau kita main pingpong itu biasanya kalau mau menang kan habis di smash di blender ya. Ya gitu. Seperti itu juga kalau kepala kita jatuh. Jadi menurut riset otak kita itu sangat rentan dengan gerak yang berputar. Ya. Jadi sudah jatuh di sudut tertentu masih berputar. Jadi sudah jatuh dan karena kita jatuhnya biasanya dalam keadaan bergerak, dalam keadaan berjalan, jadi kita jatuh pasti berputar kan, kena tambahan tenaga kinetik dari badan atau dari mana itu berputarlah. Otak kita tuh sangat sensitif atau sangat fatal akibatnya ketika sudah jatuh keras dan masih berputar itu tadi. Nah, fungsinya lapisan MIPS ini untuk menjaga kepala kita itu pada tempatnya, jadi tidak ikut berputar sama si helm tadi itu. Ini satu MIPS, satu lagi teknologinya yang dipakai Bone Ranger sama Trek itu web cell yang dipakai Om Rini ya. Saya pakai ini kayak dalamnya kardus itu ya, ya melungker-melungker gini tapi bisa menahan. Jadi kalau ini kena benturan dia akan meredam, pesok dan akan melawan gaya jatuhnya itu supaya kepalanya tetap pada posisinya tidak ikut muter gitu. Ya, jadi pada episode ini kita akan peragaan khusus. Saya sudah menyiapkan palu besar. Jadi Omre akan kita pukul kepalanya di sini. Siap ya? Justru saat itu saya mau nambahi. Ya. Ini teorinya, tapi tidak ada prakteknya. Oke, kalau gitu nggak jadi palunya, kasihan ya. Jadi ya sekali lagi helm nggak bisa diremehkan ya. Sekali lagi tolong Anda punya sepeda keren, Anda punya jersey keren, Anda pakai topi, Anda sudah bergaya seperti cyclist, tapi tetap yang harus dilindungi adalah kepala. Karena tidak ada spare partnya di toko motor. Nggak ada ya. Jadi itu masih sangat banyak kita lihat. Saya tidak peduli biasanya ada orang kan saya bilang, Mas kenapa nggak pakai helm? Saya cuma pengen goes sehat kok. Itu logikanya saya agak nggak paham itu kan. Maksudnya oke, dia pengen sehat jantungnya, tapi kalau jatuh pelan kepalanya, ya mungkin kepalanya layak dipukul pakai palu itu kalau logikanya seperti itu kan ya. Ya kan memang dari 10 orang yang pernah jatuh mungkin 3. Tapi kan kita itu enggak kepingin satu dari antara 3 orang itu ya. Gitu. Jadi ya kita mencegah lah. Mungkin yang 7 orang beruntung, tapi itu mungkin tidak berlaku untuk yang 3 orang ini. Jadi walaupun kita itu tidak beruntung karena jatuh, ya lebih baik kita siap-siap dengan helm itu. Sekali lagi, saya sudah mecahin sedikitnya 3 helm jatuh. Helm ini penting di mana-mana. Kenapa? Ya kan supaya aman. Tapi pakai helm itu belum tentu belum tentu nggak kena gigi. Kan bisa kena gigi. Iya, tapi gigi kan bisa ke dokter gigi dan kita masih bisa mikir mungkin. Tapi kalau otak kepala ini ya. Jadi sekali lagi jangan pernah remehkan. Pelan pun kalau jatuh, kalau
jatuhnya itu tidak pas, saya pernah cerita di episode sebelumnya, pelan banget jatuh tapi baru sadar di rumah sakit kayak gitu. Jadi sekali lagi, topi bukan helm, gaya bukan jaminan aman, nah kayak gitu ya. Oke, jadi itu kita bicara soal topi, tadi sudah kita jelaskan fungsinya. Nah sekarang yang berikutnya lagi, baru-baru ini kan ada lagi tuh, kalau nggak salah ada artis jatuh, kemudian dia cerita kalau wajahnya luka kena kacamata ya. Betul. Padahal itu sebenarnya kalau dia, karena saya tahu dia itu pemula. Kalau dia itu bukan pemula atau yang memandu dia benar, seharusnya kacamata tidak melukai wajah. Karena ada cara memakai kacamata dalam bersepeda itu yang sebenarnya sudah ditekankan kalau dia pengalaman. Jadi kalau kebetulan Omri pakai kacamata minus ya. Kalau saya kan pakai kacamata sunglasses kan. Jadi kalau pakai kacamata tali gagang kacamata itu harus di atas tali helm. Jadi Omri tolong di luarnya tali helm ya. Bukan diselipkan di dalamnya. Memang secara naluri itu orang lebih senang di dalam tali helm. Merasa aman ya? Satu, enggak jatuh-jatuh. Kedua, biasanya kalau membuka helm, kacamatanya enggak ikut kesaut sama helmnya. Tapi yang maksud kita di sini untuk mengingatkan kenapa di luar tali helm ini, karena kalau kita tuh, maaf kalau ada kecelakaan atau musibah jatuh, ini kacamatanya mencetat duluan. Jadi enggak tersangkut di dalam tali ini. Wajah dan bukan wajah ya. Terus ketarik untuk melukai sekitar mata ini, itu yang ditakutkan di situ. Tapi memang kalau kita sering lengah itu memang lebih enak di dalam tali helm, karena kalau apalagi yang pakai kacamata seperti saya, pasti kan sudah pakai kacamatanya dulu, habis itu baru pakai helm. Nah pasti keselip di dalam tali helm. Nah itu seringkali saya keluarkan lagi terus baru saya benarkan untuk di luarnya. Jadi ini juga hal yang sangat sederhana. Gagang kacamata di luar tali helm. Jadi ketika kita jatuh, kacamatanya terlempar. Ya oke lah kacamata terlempar rusak pecah, tapi kan lebih baik daripada melukai wajah kan. Yang kita khawatirkan kalau wajah aja mungkin nggak apa-apa, kalau menusuk mata atau yang lebih mengerikan lagi kan kita tidak ingin itu terjadi. Jadi masih banyak saya lihat, saya biasanya kalau ketemu saya ingatkan tolong kacamata di luar. Kita semua nggak pengen jatuh, tapi seandainya jatuh itu nggak melukai mata. Jadi itu hal-hal sangat sederhana, sangat kecil ya, topi, kacamata, tapi itu sebenarnya sesuatu yang buat pemula mungkin perlu kita ingatkan terus. Yang berikutnya lagi cara berpakaian, Om Bri. Karena mohon maaf, kadang-kadang kita masih melihat, sekali lagi sudah lengkap, helm keren, kacamata, pakai topi, sarung tangan lengkap, pakai jersey, pakai base layer lengkap, pakai bib. Base layer tuh daleman. Tapi urutan makainya masih salah. Jadi kadang saya pernah melihat dia pakai base layer, dia pakai bib dulu. Jadi tali bibnya. Jadi dia mungkin kalau kita pakai baju mungkin pakai celana duluan ya. Terus berarti pakai bib dulu. Habis itu baru pakai base layer. Jadi kayak base layer itu kan kayak kaos kan ya. Kayak kaos dalam gitu, kaos dalam di atasnya bib. Baru kemudian pakai jersey. Bukan, kalung Garmin dulu. Kalung Garminnya di luar. Strapnya Garmin yang buat di dada itu. Jadi terus, di luarnya bib, di luarnya base layer. Di luarnya base layer. Habis itu baru pakai jersey. Nah ini kan sebenarnya sih tidak, ya tetap kelihatan kayak cyclist kayak gitu. Cuman sekali lagi hal-hal kecil itu sebenarnya ada alasan kenapa urutan-urutan itu dibuat tertentu kan kayak gitu. Betul. Ya jadi, sebetulnya kita sih ya nggak ngecek, kita juga buka bajunya ngecek satu-satu kan nggak mungkin kan. Om Bri pasti senang kan kalau bagian sidak. Kan sekarang pemeriksaan masker di perbatasan kota itu kan. Om Bri ngecek base layernya udah bener atau enggak. Tolong buka Mbak kayak gitu ya. Kok Mbak? Kok Mbak? Jadi yang benar ya seperti yang dilakukan Om Bri nggak pakai bib tapi Om Bri bisa dibuka, Om Bri pakai jersey hari ini ya. Jadi dalamnya base layer dan jersey itu memang urutannya. Fungsinya base layer kan memang untuk memisahkan keringat dari badan ke jersey. Jadi badannya terasa lebih kering. Lebih kering. Jadi base layer itu kalau jadi nggak enak buka-buka. Nah, jadi maksudnya base layer itu kalau nutup kulit itu kan kenapa perlu nempel ke kulit, karena keringat yang dikeluarkan dari kulit ini langsung ditarik base layer ke keluar permukaan base layer supaya kulitnya tetap kering. Jadi kita tidak merasa
kedinginan atau kepanasan itu suhu badan kita dijaga dengan base layer ini tadi. Ya memang juga ada fungsi kalau di negara barat memang kalau musim dingin ada base layer yang untuk membantu menghangatkan badan kayak gitu. Tapi kalau yang thermal biasanya. Yang thermal ya. Jadi kalau musim yang panas seperti di Indonesia apalagi yang lembab dan gampang berkeringat seperti di sini biasanya yang mesh ya yang banyak lubang-lubang itu memang bantu mentransfer keringat dari badan ke jersey. Jadi di jersey kan cepat kering. Kalau di badan basah kan nggak enak kayak gitu. Jadi ya itu fungsinya. Tapi jadi urutannya adalah base layer, strap Garmin dulu karena harus menempel kulit sensornya ya. Base layer, baru kemudian bib. Oh. Kenapa gitu? Baru kemudian bib. Nah, supaya enggak ini kan, ininya kan supaya di luar. Supaya di luar. Enggak, sebenarnya ada alasan lain. Kalau ke toilet lebih gampang juga. Oh. Nah, sekarang bayangin kalau dia pakai bib di dalam, baru base layer. Lah kalau dia ke toilet kan berarti dia harus buka jersey, nyopot base layer. Narik tali bibnya dulu, baru bisa duduk di toilet kan? Nah kalau dia base layer dulu, baru tali bib kan gampang. Jadi tinggal bibnya dulu. Ya paling jersey aja, terus kemudian tali bibnya tinggal dilepas begini. Jadi nggak nyopot base layer. Nggak nyopot base layer, sangat sederhana. Jadi sebenarnya itu dibuat hal-hal seperti itu sebenarnya sudah dipikirkan semua. Cuman kadang-kadang memang ya mohon maaf sekali lagi banyak toko sepeda di Indonesia ini yang jaga atau bahkan pemiliknya kadang tidak paham tentang sepeda. Karena kan nggak ada tulisannya di sini tuh. Dipakai di mana? Ya, dipakai di mana kan nggak ada tulisannya. Ya, saya pernah salah kok dulu. Saya dulu pernah pakai tali bib dulu. Jadi ya kerasanya waktu ke toilet itu. Waduh repot sekali kan harus buka semua. Harus buka semua kayak gitu. Nah, jadi kayak seperti itu. Nah ini kita ada di belakang saya ini ada manekin. Kita menggunakan jersey dari base layer dan jersey dari sub jersey dan bib dari the black bibs. Dan kita lihat urutannya kira-kira begini. Ini sengaja dibuka manekinnya, bukan kepanasan. Jadi base layer, tali bib, baru jersey. Sudah hitam kena matahari. Udah hitam kena matahari ya. Dia kemarin habis goes 300 kilo. 6 gunung. Belum sempat mandi pakai pemutih. Jadi kayak gitu. Ya jadi ini kira-kira urutannya seperti ini. Ini sekali lagi bagi yang sudah pengalaman goes mungkin sesuatu yang sepele tapi kadang-kadang kan yang pemula malu ya bertanya. Ini urutan pakai baju gimana gitu kayak seolah-olah nggak ngerti pakai baju. Saya kan, juga mau ngomongi nggak berani Om. Mau ngomongin juga nggak tega kadang-kadang. Kadang-kadang mohon maaf Om, kadang-kadang VVIP atau orang sangat apa ya? Kalau saya cuma takut digampar sih. Bajunya. Ya kadang-kadang ada orang yang sangat VVIP jadi sungkan mau ngingetin tuh kadang-kadang sungkan orang lebih tua atau apa tapi sebenarnya yang urutannya kalau bisa seperti itu. Jadi kalau sudah nonton podcast ini kan enak nggak usah tanya-tanya atau nggak usah diingatkan kayak gitu. Jadi itu tadi. Jadi kita sudah urutin ya, topi, helm, kacamata, cara berpakaian. Nah sekarang kita ingin banyak juga kan ada yang nanya-nanya juga ya di komen atau apa. Persiapan sebelum goes itu apa kan gitu? Oh, meriksa sepeda. Meriksa sepeda itu yang paling sederhana. Om Rey biasanya nyiapin sepeda malam atau pagi sebelum goes? Saya pagi. Karena malam bingung tidur ya. Saya bangunnya jauh lebih pagi. Jadi lebih baik bangun jauh lebih pagi dan mempersiapkan kayak gitu. Kalau sekarang saya agak malam sudah saya siapkan sedikit lah, tapi pagi itu saya cek lagi. Jadi kalau saya sih kebiasaan menyiapkan sebelum tidur. Jadi baju segala macam sudah diurutin rapi, helmnya saya nyiapkan itu sebelum tidur, biasanya nggak tidur gitu, diutek aja nanti gini akhirnya. Setelah sepedanya selesai bagus, mau merem ini nggak bisa, jadi banyak kok nggak ngantuk. Nah ini jadi saya lebih condong ke ngantuk saya daripada ke sepeda saya. Kalau saya supaya tidurnya bisa bangunnya tidak bisa semepet mungkin dengan waktu goes, saya nyiapinnya malam sebelum. Jadi saya selalu ya tadi baju saya siapin dulu, helm, kacamata itu sudah urut semua gitu. Jadi tinggal bangun itu tinggal langsung masuk toilet, prosedurnya udah lengkap gitu. Jadi urutan 1, 2, 3. Meskipun kadang-kadang masih ada lupa juga gitu. Minggu kemarin pakai strap Garmin lupa masang sensornya kayak gitu masih kejadian. Tapi biasanya sudah saya urutkan, sepeda sudah dipompa malam sebelum goes. Kemudian Garminnya sudah dikalibrasi semua jadi sudah. Jadi intinya bangun keluar tinggal goes, kecuali kalau bannya mungkin ban tubular kayak gitu ya, yang kadang-kadang kan dia kempes sendiri. Betul. Jadi itu sebelum goes atau baru tubeless itu biasanya. Atau tubeless ya. Jadi itu baru sebelum berangkat dipompa lagi kayak gitu. Jadi supaya jadi dari bangun sampai berangkat goes itu bisa antara 15-20 menit sudah siap. Cepatnya. Ya
Kan yang lama di toilet kan. Oh, kalau saya minum sejam 2 jam lah. Makan dulu kamu ya? Enggak, kan bangun tuh kan masih dulu kayak mobil itu pemanasan. Jadi cuma matanya tok gini kelom-kelom gini. Terus berapa menit, terus lihat jadi berangkat enggak anak-anak gitu ya. Ada pembatalan mendadak enggak? Ada perubahan rute enggak? Oh ini enggak ada yang bangun, ada harapan cancel. Ada yang mengganti rute enggak kan gitu. Jadi ada harapan terakhir tuh saya lihat gitu. Waduh, jadi berangkat semua. Jadi ya sudahlah saya bangun. Gitu. Atau kalau musim hujan dengerin ya, ada itu kayak gitu ya. Ada yang di sebelah sini hujan. Nah ini Tata. ya ini sudah di food satu ini ya. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kita itu tadi urutan. Jadi kalau Omre pagi sebelum berangkat menyiapkan, meskipun itu kadang-kadang juga baik Omre ya. Kadang-kadang kan memang kondisi sebelum berangkat siap bener. Kadang-kadang kalau saya karena sudah disiapkan malam, kadang-kadang paginya ya ada masalah itu. Misalnya bannya ternyata gembos atau ya ternyata saya masih ada lupa masang. Karena terbiasa dengan urutan, ketika nggak urut dikit ada yang kelupaan kayak gitu. Kadang berangkat lupa kacamata atau apa kayak gitu. Jadi kalau saya nggak mungkin sih, nggak kelihatan soalnya. Jadi kayak seperti itu. Nah, ini kita juga ingin memperagakan karena saya dan teman-teman waktu pertama kali goes ke luar negeri dulu ke Prancis itu, guide kita itu dulu tertib sekali. Jadi sebelum berangkat kita semua melingkar gitu di atas sepeda, kemudian kita semua diajari checklist. Diajari checklist goes. Dicoba aja berarti. Ya, sekalian. Jadi tolong Mas Dipa ini ya. Pompanya ke bawah ya. Jadi Mas Dipa ini Omre akan memeragakan ya. Naik ke atas sepedanya Omre ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah langsung seperti itu posisinya di atas top tube. Jadi sudah mengangkangi sepedanya. Checklistnya seperti itu. Kemudian cek ban depan dan ban belakang Omre. Ya, bisa dipukul-pukul atau ditekan Omre bannya. Tekan pompanya apa? Keras Om. Keras, kalau sudah keras berarti siap jalan ya. Wow, kalau keras siap semua Om. Harus keras Om. Harus keras ya. Kalau nggak keras dikeraskan dulu ya. Ya, dipompa. Banyak pompa meledos. Jadi seperti itu. Kemudian cek rem depan dan belakang. Ya, dicek rem depan, cek rem belakang ya. Pastikan berfungsi dengan baik. Kadang-kadang di padnya ini kena velg atau kena ban. Ya. Kadang-kadang mungkin ketika ditaruh mungkin terbentur apa, hingga dia miring atau apa itu dicek karena rem itu penting. Memang dengan disc brake sekarang lebih agak rumit ya, karena kan lebih meriksanya lebih dalam lagi kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tekan handlebarnya Om. Ya, ditekan ke bawah ya. Karena sering kejadian Om ya, kendor. Ini di sini kendor. Kendor apa? Jadi kalau ditekan gini, ini melorot. Nah. Melorot ke bawah, itu juga bahaya. Jangan sampai kejadiannya ketika kita ngoes di jalan yang berlubang mendadak drop langsung jatuh gini. Nah itu kan tangannya bisa kepleset jatuh ke bawah. Ada teman kita salto ke depan. Salto ke depan. Ya. Salto ke depan. Tapi jadi karena dulu dia anggota sirkus, selamat ya, bisa koprol ya di depannya. Kita yang lihat sudah serem ya, bisa koprol. Bisa koprol. Jadi itu sederhana. Jadi tadi cek ban depan, cek rem, ban depan belakang, rem depan belakang, cek handlebar, pastikan tidak kendur, cek ada lampu depan dan lampu belakang, ya ini ada depan dan lampu belakang. Lampu belakang merah ya, karena orang kebiasaan melihat mobil dan motor, kalau ngerem kan lampunya merah. Memang sepeda tidak bisa ngerem, tapi secara psikologi kalau lihat merah itu berarti ada sesuatu di depan kayak gitu. Ada beberapa lampu baru tuh kalau berhenti lampunya lebih terang. Salah satunya punya Garmin kalau nggak salah ya, ada sensornya ya. Jadi kayak motor dan mobil ya, kayak direm lalu dia terang kayak gitu. Jadi itu saya Omre selalu berusaha memakai lampu belakang merah dan ada lampu depan kecil. Memang kadang-kadang kalau kita goes sudah agak terang, tapi kalau lampu kelap-kelip itu kan minimal kalau ada sesuatu di depan, misalnya kan maaf ini Indonesia sering banyak orang lawan arus ya Omre ya. Iya. Motor ngelawan arus, sepeda lain ngelawan arus, jadi minimal lampu itu bisa mengingatkan. Atau ketika mau perempatan bisa melihat ada yang kelap-kelip datang kayak gitu. Karena mohon maaf di Indonesia kan sering lampu merah motor nyelonong atau bahkan mobil nyelonong kayak gitu. Soalnya kalau ini kan lampu kan kecil kelap-kelip. Kalau putih besar nanti mereka lari. Kalau gitu bikin yang besar lagi ada logo Batman-nya Om biar tambah lari.
Ya, itu Om Bre, terima kasih. Jadi sudah pastikan, dan mungkin yang berikutnya adalah memastikan sensor-sensornya connect ya dengan Garmin. Jadi misalnya apakah itu sensor, Mas Dipa bisa tolong diambil sensor heart rate atau apa kayak gitu. Jadi bisa dicek. Jadi sepedanya siap. Nah ini bicara soal tekanan ban tadi kan kata Om Bre kan harus keras karena memang road bike itu keras. Kita kebanyakan sekarang pakai ban 25 mm atau 28 mm ya. Kebanyakan. Pompa yang paling umum adalah 85 sampai 100. Beberapa hari yang lalu ada orang baru beli sepeda WNC di sini, dan dia itu karena sebelumnya MTB kaget ketika dikasih tahu dipompa sampai 100 gitu. Loh, keras sekali gitu kan. Ya, karena road bike kan bannya lebih kecil jadi tekannya beda dengan. Jadi jangan dikira kalau misalnya habis dari MTB itu sama dengan di road bike kayak gitu. Jadi ban road bike biasanya, saya sih biasanya 85 sampai 95 kira-kira kayak gitu. Tapi ada teman yang suka sampai 100 katanya supaya memastikan keras dan tidak gampang kalau ketekan lubang atau apa tidak gampang pecah atau apa. Karena gini, sedikit saya jelaskan, kalau ban itu keras, itu kalau ada yang tajam-tajam atau ada halangan kerikil itu dia tuh mental kena kerasnya ban itu. Kalau ban itu agak empuk, kerikil itu lebih gampang masuk. Jadi menekan ke karetnya. Yang banyak bocor itu kan bukan karena ketusuk sebenarnya. Sebenarnya lebih ketusuk tembus maksudnya. Bukan kayak jarum atau paku kan bukan. Kebanyakan adalah ban itu tertekan permukaan yang lancip, kemudian menjepit ban dalamnya kan kayak gitu kan ya. Ban dalamnya itu terjepit antara pelek atau wheelset dengan ban sehingga pinch flat namanya. Jadi pecah kayak gitu. Meskipun ada juga sebenarnya teori Om Bre katanya jangan terlalu keras juga. Selain karena kenyamanan ya, karena kan kalau keras kan nggak nyaman. Katanya kalau asal tidak terlalu empuk itu yang pas itu bisa juga. Jadi dia kalau keras ketemu empuk itu bisa mantulnya juga lebih baik. Itu juga katanya juga nggak gampang pecah. Itu tapi ini macam-macam ya. Maksudnya ya kalau saya sih ngikuti kenyamanan aja gitu. Maksudnya saya nyamannya sih nggak terlalu keras, tapi ada yang lebih merasa aman kalau itu keras. Tapi yang jelas pastikan pompanya proper lah gitu ya, minimal 80-85. Jangan sampai kadang-kadang ya karena terbiasa MTB cuma dipompa 60 atau apa gitu. Pasti sangat gembos sekali. Sangat gembos sekali untuk road bike ya. Jadi itu pun kalau biasanya di kayu kerasannya apa ya, lemot gitu. Jadi berat di kakinya karena kan bannya gembos. Ya. Biasanya gitu. Ya, dan juga hati-hati karena banyak pemula sekarang langsung beli yang high end, Om Ri. Beli yang high end itu maksudnya pakai ban tubular yang sangat ringan kayak gitu. Nah, ban tubular itu harus dipompa setiap kali mau gowes ya. Ya karena itu ban yang dilem, tubular itu ban yang dilem itu ya. Ya karena udaranya itu masih bisa keluar dari pori-porinya butil itu tadi. Ya. Pori-porinya karet. Pori-porinya karet. Jadi memang dia didesain memang lebih nyaman ya kayak gitu. Ya. Lebih rasanya enak sekali kalau naik ban tubular itu. Tapi dia memang dirancang untuk bisa mengeluarkan, bisa rembes udara lah intinya kayak gitu. Jadi kalau pakai ban tubular memang harus rajin pompa, bahkan pompa sebelum goes, jangan malam sebelum seperti saya, karena malam dipompa paginya sudah agak kempes lagi kayak gitu. Jadi ya memang itu trade off-nya ya, maksudnya positif negatifnya pakai ban tubular. Ban tubeless sekarang banyak yang high end baru lagi tubeless seperti WNC di belakang saya ini pakai NV yang baru kan tubeless ya, tubeless ready ya tubeless. Tekanannya kalau nggak salah nggak boleh tinggi Om. Ya itu tidak boleh lebih dari 90. Tidak boleh lebih dari 90. Jadi memang sekali lagi ini perkembangan teknologi sepeda ini sedang terjadi. Jadi sesuatu yang kita hafal 2 tahun yang lalu sekarang bisa berubah total. Karena kayak pelek-pelek yang baru seperti NV Foundation ini misalnya itu jadi keren sekarang. Jadi dia ban tubeless, jadi nggak pakai ban dalam. Tapi dindingnya tuh nggak pakai capit gitu. Jadi bannya tidak dijepit. Jadi dia hanya menempel ke dindingnya. Jadi hookless istilahnya, jadi nggak pakai. Nggak ada cantolannya gini. Nggak ada cantolannya ya. Nah itu. Tapi kelatnya gimana? Ya itu tadi dia harus menggunakan ban yang tubeless ready. Jadi kalau ban clincher biasa nggak bisa dia. Jadi harus pakai ban yang tubeless ready, yang karena tubeless kan biasanya pakai cairan segala macam. Jadi rongga-rongganya diisi oleh cairan itu gitu. Nah dan dia sifatnya langsung nahan gini aja gitu. Dan itu tidak semua ban bisa dan tidak semua ban kompatibel. Jadi akhirnya harus baca itu. Sekali lagi hati-hati, kita sempat hampir ada orang beli ban mahal kan, keren, punya uang bisa beli pelek 40 juta, beli pelek itu gitu. Mekaniknya atau tokonya tidak sadar kalau ban yang dia pasangkan itu tidak kompatibel dengan pelek itu. Jadi sering gembos ya?
Kalau gembos saja mungkin nggak apa-apa. Kalau misalnya bannya lepas di jalan ketika ngebut kan sangat berbahaya. Jadi sekali lagi kalau beli pelek tubeless yang baru, tolong cek websitenya produsen pelek itu, pastikan ban yang Anda pakai kompatibel kayak gitu. Karena sekarang ini velgnya sama bannya ini harus akur ya Om ya. Harus akur ya. Nggak boleh siwa ya. Jadi bayangkan sebuah velg itu tidak ada kaitannya gini untuk ban luarnya kan. Iya. Jadi harus benar-benar presisi gitu dindingnya sama ban yang baru ini yang ban tubeless yang kompatibel ini kan. Iya. Jadi kadang-kadang ya tadi beli pelek mahal, ban paling mahal, ternyata nggak klop. Iya. Siwa dia nggak mau. Nggak seagama kayak gitu. Jadi nah ini bahwa bisa beli yang paling mahal belum tentu itu kompatibel dan belum tentu itu aman. Jadi sekali lagi sekarang ini apalagi dengan disc brake kan sekarang banyak ban tubeless, teknologi pelek jadi berkembang dan itu perhatikan ada banyak kegunaan kenapa dia hookless tidak pakai capit tadi, tidak pakai pengait tadi. Karena jadi kalau dulu pelek itu kalau dilihat gini ya supaya bannya dikaitkan di ujung-ujungnya. Sekarang itu lurus begini aja. Jadi ban hanya menempel ke dindingnya begini. Nah itu kenapa dibuat kayak gitu? Jadi lebih ringan memang. Wheelsetnya jadi lebih ringan dan ringannya bisa signifikan karena yang bikin susah itu kan memang hooknya ini kan karena harus keras dan dia ada tekuan kayak gitu. Jadi dengan dan dibuat hookless sepanjang wheelset itu kan itu 2 kiri kanan. Ya, jadi sekali lagi ini sesuatu yang baru mungkin untuk kebanyakan mungkin tidak mengalami tapi just in case kalau Anda beli pelek atau beli ban sekarang cek aja ke websitenya lah, cek aja pastikan itu kompatibel karena kira-kira ini masih akan terjadi setahun 2 tahun mungkin 3 tahun lagi sampai nanti semuanya sepakat sama standar yang sama lagi kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kelincer biasa mungkin aman gampang alloy tapi sekarang ban tubeless wheelset tubeless sekarang lebih complicated dari yang kita terbiasa. Jadi hati-hati, jangan sampai ya itu tadi bisa keluar uang puluhan juta kecelakaan konyol, kan nggak lucu kan? Karena kurang paham. Bukan kurang paham, ya mungkin kadang mekaniknya juga tidak paham kalau ini beda teknologi gitu kan. Makanya harus dibaca dulu ini velg ini cocoknya dengan ban apa. Ya, dan ingat Om ya kan kadang toko tertentu dia hanya jual pelek merek tertentu dan ban merek tertentu. Iya kan? Ya. Misalnya toko ini hanya jual pelek NV dan ban Continental kayak gitu. Ya. Padahal ternyata dua itu nggak klop sebenarnya. Betul, khusus untuk NV yang baru ini Continental masih belum kompatibel sama peleknya. Nah, ini kan juga harus hati-hati juga gitu bahwa yang tersedia di situ belum tentu itu cocok satu sama lain. Ya. Jadi sekali lagi sederhana bisa sangat membahayakan. Risikonya ada di kita yang make, bukan yang jual kayak gitu. Karena untuk catatan bagi pendengar bahwa kalau Anda bingung, jangankan Anda, industrinya aja masih bingung ini ya, masih gontok-gontokan ini. yang mana yang paling bagus ini ya, yang hookless atau yang pakai hook atau yang model begini. Industrinya aja masih berebut format gitu, masih seperti dulu video ya VHS sama PAL itu ya, kurang lebih lama banget itu ya. Laserdisc sama VCD itu ya, kayak gitulah. Jadi itu sekali lagi, nah itu tadi sepedanya sudah kita ingatkan soal checklist sama ngecek ban. Yang kemudian berikutnya adalah perlengkapan sepeda. Ini ada yang nanya kalau saya sih Mas Hasrul kalau goes yang dibawa apa gitu. Sebenarnya sih saya berusaha nggak bawa terlalu banyak. Saya suka pakai dompet yang agak besar ini tahan segala cuaca. Ada banyak merek sebenarnya, tidak harus yang saya pakai. Ada banyak merek yang tahan cuaca, jadi tahan air. Resletingnya pun dibuat tahan air. Dan ini bahasanya tahan cuaca. Dan saya sudah ngerasain sih hujan lebat segala macam memang dalamnya aman kayak gitu. Jadi saya suka merek ini. Ya, meskipun lama-lama juga harus ganti karena lama-lama rembes juga kayak gitu. Ya. Jadi ini mungkin sudah karena saya sudah goes bertahun-tahun, ini mungkin yang ketiga yang saya pakai. Gitu. Di dalamnya pasti bawa handphone ya kan. Ini tim football favorit saya. Jadi bawa handphone pasti, bawa uang. Ini uang kecil yang paling atas biasanya untuk gampang-gampangan untuk beli minuman di warung atau apa kayak gitu, jadi ngambilnya gampang. Kemudian ya pasti ya kalau nggak bawa ATM. Kemudian sekarang kan kalau nggak pakai masker katanya ditilang ya kalau ada apa-apa. Kalau mungkin ya kita tidak ingin ada kecelakaan, tapi kalau ada kecelakaan bawa
kartu identitas SIM atau KTP kayak gitu. Dan sebenarnya ada satu lagi ini saya selalu membawa ini di dompet. Ini nggak banyak yang tahu, Om Ri aja mungkin nggak tahu ini. Isinya 3, bukan? Bukan. Jadi ini isinya 3. Permen fix maksudnya. Sebenarnya ada satu lagi saya bawa, ini agak sulit ngambilnya, maaf. Baterai saya, Om Ri, biasanya. Nah, maaf ya. 2032. 2032 ya. Saya bawa baterai kecil ini. Kenapa? Kan kadang-kadang kita pergi sensornya cadence atau sensornya heart rate monitor atau sensornya apa? Sensor power meter baterainya habis. Jadi saya selalu bawa, tipis sekali, jadi tidak memberatkan. Sama satu lagi tadi yang saya sebutkan yang agak unik sebenarnya, ada kartu doa. Saya bukan Katolik, saya bukan Nasrani, tapi memang ini diberi oleh teman saya. Ada 2 yang ngasih, jadi saya punya 2 sebenarnya. Yang satu dikasih Mas Gunawan, sekarang dia juga aktif lari kayak gitu. Gunawan Hadi Wijaya namanya. Dia pergi ke Italia, dia goes ke tanjakan namanya Madonna del Gisalo, tanjakan terkenal itu di dekat Lecomo kalau nggak salah. Dan dipakai di Giro di Italia tahun ini. Dan di situ ada gereja yang terkenal, gerejanya cyclist. Jadi gereja itu isinya kayak museum sepeda, pembalap-pembalap terkenal naruh barangnya di situ tempat mereka doa segala macam. Sehingga katanya kalau cyclist kalau ke sana sering doa, dan di situ jual kartu doa, dan kartu doa ini tolong ditaruh di dompet sepeda untuk keselamatan gitu. Ya meskipun saya bukan orang Nasrani atau Katolik, tapi ini kan doa dari teman ya. Jadi karena ini doa dari teman, ya saya bawa karena ini kayak titipan teman, ini supaya kamu selamat Surya. Meskipun saya pernah kecelakaan, syukur alhamdulillah saya sampai hari ini masih selamat dan bisa goes. Jadi saya selalu naruh ini di dompet saya kayak gitu. Jadi saya jelaskan kalau ke keluarga, memang ini bukan agama saya, tapi karena ini bagi saya yang utama adalah ini doa dari teman. Jadi dibawa kemana-mana. Saya bawa kemana-mana. Ada 2, jadi just in case kalau ada terjadi sesuatu, saya ada satu lagi dikasih oleh Edo Bawono, founder Strive itu, dia juga pernah pergi ke sana. Mungkin kalau pandemi berakhir bisa goes ke Italia lagi, mungkin saya pengen ke situ aja gitu, karena menarik. Isi Anda religi banget ya. Sebenarnya saya bukan orang yang religius lah, semua tahu, tapi ini doa dari teman. Doa dari teman itu kan beda banget sama isi dompet saya. Dompet Anda isinya apa? Kalau saya yang isi 3 itu. Enggak. Strive. Makanan. Iya. Saya Strive. Gel. Loh, saya juga bawa Om Ri, tapi nggak di dalam dompet ini. Loh, ini cadangannya. Takut lupa. Iya, takut lupa. Terus toolkit. Nah, toolkit ya. Karena masih kerjaan masih merintis, uangnya receh. Itu kembalian lupa ditaruh luar. Biasanya ada jamu-jamuan pemberitaan teman, tapi karena habis ya enggak saya bawa. Ya, jadi ya juga jangan lupa ya, tadi selain perlengkapan tadi bawa bar ya, kayak di sini misalnya Strive ini bawa bar, karena kita nggak pernah tahu kita pompa ya. Itu pompa apa lagi dong, Bre? Ini bisa getar, maksudnya bisa getar. Pompa elektrik, jadi nggak usah capek-capek. Daripada pompa ini ya? Ya. Jadi ada 2 pompa, ini bisa dibandingkan deh. Ya. Ini kan panjang. Ya. Kalau ini bisa getar, ya. Pilih mana? Ini tadi ya suaranya lumayan keras, tapi kalau di outdoor ya enggak terlalu. Kemarin Minggu saya nolong orang, sangat membantu pakai ini. Jadi nggak usah pakai pompa-pompa ya, pakai ini aja ya. Jadi daripada saya lihat kan kalau pompa ini sebaiknya yang seperti ini ya, kalau pompa portable ini. Yang bisa ada selangnya. Ada selangnya ya. Saya juga biasanya bawa itu, tapi nggak sebesar ini sih biasanya ya. Kenapa? Karena gini, kalau kita itu mompa, tidak pernah tangan kita yang mompa itu bisa diem. Sepinter-pinternya Anda megang pompa ya. Sepinter-pinternya Anda dulu kecil main pompa sendiri gitu, nggak bisa. Jadi gini, kalau ini goyang-goyang sedikit, selangnya ini ada elastisnya, masih bisa main. Biasanya kelemahan dari ban dalam itu di karet di sekitar pentilnya itu gampang ketas gitu, gampang copot. Jadi kan ada pompa portable itu yang langsung masuk di anunya ya. Jadi keras ketemu keras ya, Pak. Bolongannya itu langsung di ujungnya ini ya, nggak ada karetnya. Itu kalau kita pompa kan goyang-goyang gini, ketarik, lepas. Valve-nya itu copot ikut pompanya ini, tambah kacau kan gitu loh. Ya, jadi
Kalau BC yang ada selangnya apapun mereknya sih ya. Ini kan cuma. Saya juga pakai, cuman memang nggak sebesar itu. Dan ini tadi Om Rey bawa multitool tadi, multitool kecil tadi ya. Saya sih biasanya nggak di dompet atau di kantong. Saya biasanya masukkan ke dalam saddlebag. Biasanya saya nggak pakai sebesar ini, tapi saya ngasih contoh satu. Saya tergantung sepedanya. Jadi biasanya pasti ada ban dalam ya kan. Ban dalam sebisa mungkin bawa lah ya. Memang kadang-kadang kita dikawal, meskipun dikawal pun saya biasanya tetap bawa. Biasanya kalau bukan untuk kita, untuk teman, kalau misalnya ada yang membutuhkan. Pernah ada, dan ini masih seperti original pakainya pakai karet biasa. Pernah saya kejadian Om Rey di Singapura memang waktu itu. Gowes, ban saya bocor. Ditolong cyclist Singapura ini niatnya sangat baik. Mencoba menolong saya gitu. Dia berhenti, dia mau ngasih saya ban dalamnya, tapi kemudian bilang, aduh mohon maaf kenapa, ini diikat pakai kabel tis, dan nggak bisa dilepas karena nggak bawa gunting. Jadi ya pakai karet biasa aja lah, karet biasa atau nggak usah diikat lah gitu supaya lebih gampang. Jadi kan percuma mbak ban dalam kalau nggak bisa dilepas kan kayak gitu. Jadi wah mohon maaf, saya bilang saya bodoh juga ini katanya kayak gitu. Jadi mohon maaf ya, itu ditinggal sama dia kayak gitu. Jadi niatnya baik tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini jangankan menolong, buat dia sendiri juga bingung kayak gitu. Jadi ya bawa ban dalam pasti. Kalau tadi Om Rey bawa multitool, saya juga kemudian dan bawa cukit ban pasti kan ya. Cukit ban kan kalau pakai tangan mungkin bisa, tapi sakit dan berat. Jadi mending bawa gini. Biasanya juga ada multitool yang seperti Om Rey tadi. Jadi cukit, ban dalam, pompa bawa. Kalau males memompa pakai Om Rey, pakai yang elektrik ini. Jangan lupa dicas kalau habis pakai. Nah, ini hal-hal checklist sederhana yang bisa dilakukan kalau kita mau goes. Nah, itu tadi sudah siap, berarti tinggal goes kan Om Rey ya? Betul. Nah, ini sekarang masalah berikutnya lagi untuk pemula. Ini kita masuk ke 2 poin terakhir. Ada orang ini Om Rey baru beli sepeda, karena dia udah terakhir kali sepedaan mungkin SD lah kira-kira. Dia naik sepeda, dipakai. Besoknya balik ke toko sepeda itu. Dia ngomel ke mekaniknya, setelanmu ini nggak pas katanya. Bunyi terus ini gitu, krak gitu grup setnya. Padahal ini kan grup set Dura-Ace, ini yang paling mahal. Betul. Ini Dura-Ace krak gitu. Udah disetel lagi. Besoknya balik lagi, masih bunyi ini katanya kayak gitu. Waduh, mekaniknya kan juga bingung gitu. Terus, loh ini sudah saya setel semua dan sudah benar kok masih bunyi krak itu nggak masuk akal kayak gitu. Terus begitu, kita minta dia goes di depan tuh gitu. Ternyata apa? Cross chain. Jadi banyak pemula tidak paham bahwa meskipun ada banyak gear di belakang dan ada 2 chainring biasanya di depan, bukan berarti semua gear itu bisa dipakai dengan sempurna kan kayak gitu kan. Yang namanya cross chain itu adalah ketika rantainya nyilang ekstrim ya. Jadi yang depan misalnya besar, belakangnya juga besar. Belakangnya juga besar. Jadi miring gini ya. Miring gini ya. Atau depannya kecil, belakangnya paling kecil. Nah, sehingga yang terjadi itu namanya cross chain. Ini grup set apapun tidak akan merekomendasikan ya. Anda beli grup set harga 60 juta pun tidak akan merekomendasikan karena ini dan mungkin tidak perlu lah ketika speed itu ya pindah gear aja kan kayak gitu kan. Kalau Anda suka memakai dari sprocket atau kaset itu dari kecil ke besar itu secara optimal, tidak takut cross chain, ya pilih grup set yang one by, yang depannya cuma satu aja. Ya itu memang sudah didesain untuk paling ekstrim ke sini atau paling naik ya aman. Optimal, aman. Karena kalau 2 itu dia pasti ketatap di FD-nya itu ya. Di cage-nya FD itu ya. Pemindah FD itu. Jadi pasti ya, dan cross pun juga bentuk rantainya juga tidak optimal kan. Bentuk rantainya kan nyerong gitu. Jadi dia pasti tidak optimal dalam berputar. Jadi memang karena itulah banyak grup Dura-Ace dan Ultegra Di2 yang baru Om Rey, itu ada kayak kuncinya. Jadi kita tidak bisa cross chain. Bukan rusak itu ya. Bukan rusak. Ini juga kejadian sekali lagi, kadang-kadang mekanik juga tidak paham dengan ini. Jadi grup set elektronik yang Shimano yang baru, yang Ultegra maupun Dura-Ace, itu kalau kita depannya kecil, kita pengen pindah belakangnya ke paling kecil, nggak boleh. Nggak bisa, Jadi secara elektronik memang tidak dikasih izin kayak gitu. Itu alasannya apa? Supaya tidak cross chain. Gitu. Jadi bahwa itu bunyi-bunyi bukan berarti setelannya yang salah, kasihan mekaniknya kan itu. Itu yang salah adalah ya memang tidak boleh begitu gitu. Pakai grup. Makanya sebenarnya 22 speed itu belum tentu 22 speed kan gitu ya. 22 speed ya karena 2 depan, 11 di belakang. Secara teori ada 22 kombinasi tapi katanya
kata riset itu katanya sebenarnya yang efektif kita pakai 14 katanya. Ya 13-14an. Ya 13-14. Jadi karena ada kombinasi depan besar dan depan kecil dengan gear belakang itu yang sebenarnya sama katanya. Sama apa overlap ya? Overlapping. Jadi ya itu tadi jangan sampai cross chain. Jadi ini hal yang mungkin kalau Anda pertama goes mungkin Anda tidak paham kayak gitu. Kadang-kadang malah nggak tahu caranya mindah gear kan. Apalagi mohon maaf kayak banyak cyclist cewek yang saya temui dia tidak tahu cara mindah gear gitu. Kalau naik mobil mungkin kebiasaan langsung otomatis, tidak pernah pakai yang manual kira-kira kayak gitu. Jadi dan ketika dia ngebut, depannya masih kecil ya, chainring depan masih kecil, ngebut yang di belakang dikecilin terus, dia lupa kalau depannya bisa dinaikkan sebenarnya kayak gitu. Jadi sekali lagi ini kalau Anda pemula memang ini mungkin perlu waktu untuk itu. Jadi ya untuk yang sudah pengalaman mungkin tidak perlu mendengarkan ini. Kalau kita apalagi kalau ada pengalaman balapan, balap mobil termasuk, balap motor termasuk, kita tahu kalau mesinnya gereng itu waktunya pindah gear kayak gitu ya. Sama dengan sepeda, kalau putaran kakinya sudah tidak optimal ya itu waktunya pindah gear. Jadi ya perlu belajar aja waktu kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau itu bunyi belum tentu salah setel, mungkin andanya salah pakai gear kayak gitu. Itu yang. Nah ini sekarang yang terakhir sebelum kita akhiri mungkin ini pesan khusus karena ini saya barusan melihat kira-kira ya 2 minggu yang lalu. Hari Minggu sekali lagi banyak cyclist pemula. Mereka parkir di sebuah gedung di dekat rumah saya itu, depannya itu jalan lebar. Mungkin kalau di Jakarta kayak Gatot Subroto gitu ya, kira-kira 4 jalur atau lebih kayak gitu. Dia parkir di situ, dia mau menyeberang untuk putar balik. Gearnya masih belum dipindah, jadi masih berat. Jadi depan besar, tengah-tengah kecil, tengah-tengah atau kecil ya. Jadi gearnya berat dan tangannya goyang-goyang gini cewek ini, tangannya goyang-goyang gini dan dia tetap memaksakan nyebrang kayak gitu. Sambil goyang. Itu saya melihat mungkin ada beberapa motor mungkin kalau yang naik tidak jago mungkin sudah ngepot jatuh itu untuk menghindari dia. Mobil ngerem mendadak segala macam. Aduh, saya bilang, dan padahal waktu itu ada zebra cross hanya kira-kira 50 meter dari situ. Jadi terus terang saya sama teman-teman waktu itu teriakin, pakai zebra cross gitu, pakai kepalanya, mohon maaf kan, karena kita ngeri melihat kejadian itu, karena ini accident waiting to happen katanya kan, ini orang bisa menyebabkan celaka banyak orang kayak gitu. Jadi mungkin dia enggak apa-apa, yang ngerem ini berhenti, yang belakangnya enggak bisa berhenti, nah, bisa nabrak yang berhenti ngerem demi dia ini kan, ya kan kasihan orang yang sudah bela-belain ngerem berhenti buat dia lewat, malah ditabrak lagi dari belakang. Jadi sekali lagi sepedanya, saya tahu itu sepeda harganya di atas 100 juta, tapi ya tadi sepeda mahal tidak membuat Anda langsung jago sepedaan kan kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang melihat banyak pemula-pemula berusaha menyeberang jalan dengan goyang, tolong diingatkan aja untuk berhenti aja di pinggir, nyebrang dituntun aja lah. Pakai maksudnya sepedanya dituntun aja kayak kita menyeberang jalan kaki lah kayak gitu. Jangan memaksakan diri goes dan dia seperti cuek gitu, dia nggak peduli, dia goyang-goyang bingung dengan sepedanya sendiri, belakangnya ngepot-ngepot mencoba menghindari, itu kan mengerikan sekali gitu. Karena bagi si cyclist apalagi kalau pakai klit, dia pakai klit kakinya sudah masuk, dia pasti sudah bingung, mau copot klit sudah bingung, mau nyebrangnya sudah bingung, mau di gowes juga berat sekali, makanya goyang-goyang tadi kan karena tenaganya dipush untuk supaya sepedanya muter kan. Ya, padahal jaraknya cuma tadi itu 4 jalur mobil. Dan pikirnya dia ya kayak kita waktu kecil dulu kalau nyebrang kan sepedanya diginikan gitu. Karena kalau sepedanya anak kecil itu chainring depan sama sprocket belakang itu pasti yang umum, yang tidak ada pilihannya, yang ringan gitu ya. Jadi mau dari berhenti digoes langsung jalan tuh memungkinkan. Nah, kalau kita salah posisi gear di sepeda-sepeda model road bike atau model yang gearnya sudah gear tumpuk segitu banyak itu enggak sama seperti sepedanya anak kecil itu kan. Jadi kalau di goes ini bisa berat sekali karena apa? Karena posisi gear itu kan digunakan ketika kecepatannya sudah di atas berapa puluh kilometer per jam kan gitu. Nah, ketika dari 0 ya pasti mulai lagi itu berat sekali. Nah, itu kan sangat bahaya, dia mikirnya saya bisa langsung ke sana tapi keduluan si kendaraan lain itu pas sama dia waktu nyebrang itu. Itu benar-benar mengerikan itu. Saya dan teman waktu itu emosi emang teriakin karena atau memang dia nggak lagi belajar debus atau apa gitu. Lagi cari ilmu mungkin. Cari ilmu atau membuktikan kesaktian gitu ya. Ngetes jimat atau gimana gitu. Jadi ya poin-poinnya adalah tolong aware ya, sadar dengan lalu lintas sekitar lah kayak gitu. Ini
entah mungkin berkali-kali mungkin harus disampaikan karena pemula kadang-kadang dia pelan bersebelahan sehingga menghalangi yang di belakang, menghalangi mobil, sepeda lain. Bersebelahan kan sekali lagi bukan begini, Om. Bisa-bisa begini bersebelahannya kan. Yang penting jalannya penuh gitu. Jalannya penuh ya. Jadi aduh tolonglah karena itu yang jelek nama cyclist yang lain ya. Yang jelek nama cyclist yang lain, jadi nanti jangan-jangan disamaratakan padahal ya kita tahu dia itu pemula gitu kan. Karena kita aja yang melihat aja udah pengen kalau helm ini bisa dilempar nyampe mungkin pengen saya lempar juga kayak gitu karena untung nggak ditabrak kayak gitu aja. Daripada kamu ditabrak mending saya lempar helm kan kayak gitu. Jadi ada beberapa itu yang sering dikawal mobil. Oh ya dikawal mobil Om Ren, bisa ceritain mungkin ya. Ya kalau dikawal mobil ini kan contoh begini yang paling ekstrim yang terjadi itu sorry ini sering kejadian ya, sendirian dikawal satu mobil ya? Atau kelompok kecil dikawal satu mobil kayak gitu? Kadang-kadang ada yang lebih, depan belakang ada. Ngawal ya? Ngawal, tapi yang saya garis bawahi ya kalau soal mobil itu di mana sudah kita bahas berkali-kali. Tapi yang mau saya ingatkan itu begini, minggu kemarin kan saya dengan termasuk pemula juga, tapi nggak dikawal mobil. Nah maksud saya begini, ternyata bukan saya aja yang sudah biasa nanjak, sudah biasa ke luar kota yang dalam tanda kutip kaki dengan pengawalan mobil ini. Karena apa? Karena mobil ini tidak biasa mengawal sepeda ontel gitu loh. Mobil sedemikian besar menutupi jalan. Tapi yang mau saya garis bawahi kali ini adalah gini. Teman saya yang newbie ini bercerita karena waktu itu saya sudah finish, dia bercerita di tengah jalan sama-sama tidak kuatnya, sama-sama tidak kuatnya dengan yang dikawal mobil ini. Nah, tapi karena dia posisinya itu di belakang si bapak atau ibu yang dikawal ini, ya namanya orang nggak kuat kan, nggak mungkin jaraknya bisa mepet gitu ya di tanjakan ya. Ada selanya. Mobil pengawalnya ini nyalip dia, motong terus nutup jalannya. Nah, jadi dia kan sampai mau jatuh gitu karena ya dia sendiri enggak terlalu kuat. Bukan yang sudah mahir kalau kita begini ya kalau enggak ditendang mungkin dipukul mobilnya gitu karuan ya. Tapi ini sama-sama nubinya, sama-sama pemulanya. Jadi dia sendiri kaget karena ya yang dikawal itu juga nyetirnya kan waktu itu di Pandaan tuh ya. Jadi tanjakan yang ya masih enggak terlalu nemen tapi buat pemula ini kan sudah effortnya luar biasa. Nah dia juga jadi beriringan begini, tapi begitu jaraknya ini terbuka sedikit, si mobil itu nyalip dan memotong mengambil jalannya ini tadi, dan dia sampai mau jatuh. Nah maksud saya begini, yang mau saya ingatkan gini, ketika mobil ini motong di depan seorang cyclist ini ada dua. Kalau dia tuh sangat hati-hati, dia bisa lihat kanannya ini ada mobil apa enggak, gitu loh. Ya atau dia jatuh di belakangnya. Mohon maaf ini karuan. Karena sekalian, karena ada kejadian dia kepingin mendahului lagi ke kanan karena ya tenaganya pas-pasan pasti kan setirnya masih goyang-goyang. Nah itu malah ditabrak mobil yang dari belakang. Karena apa? Karena dia berusaha mendahului mobil yang mepet ini tadi. Dan dia juga bilang ketika dia nyalip lagi gini, ya digitukan lagi. Jadi sampai kejadian berapa kali. Jadi mobil ini pelan karena nunggu si bapak atau ibu yang dikawal itu memang sangat pelan. Jadi dia juga, loh kok mobil ini pelan. Akhirnya ya didahului lagi. Tapi begitu ada jarak lagi, ya disalip lagi, dia ditutup lagi. Gitu. Ya ini saya juga pernah dulu sempat agak berargumen dengan seorang driver yang mengawal emang. Nah, ya tadi ditanjakan, yang dikawal pelan. Nah mobil ini berusaha terus deket sama yang pelan ini gitu. Jadi akhirnya motongin kita yang ya kita waktu itu mau nyalip mobil itu susah karena jalannya sempit tanjakannya. Kita mau nyalip itu susah. Kemudian ketika kita coba nyalip dia nyoba kayak setengah ngeblok kayak gitu. Iya saya paham lah. Iya mencoba melindungi tapi kan dia harus aware dengan bahwa yang dia kawal itu pelan gitu. Dan yang pakai jalan itu bukan cuma yang dikawal. Betul, ya. Gitu. Nah ini makanya kita pernah bahas ya, kadang agak risih kalau dikawal pakai mobil. Nah kebetulan mungkin kalau memang dikawal pakai mobil kita pastikan drivernya paham cara mengawal kan. Kan tidak harus ditempel terus seperti anak kecil dituntun kan ya. Maksudnya kalau memang takut naik sepeda jatuh, ya mohon maaf ya jangan di jalan ya. Atau pakai 3 roda ya.
kurang lebih. Maksudnya gini, ngawal itu kalau tanjakan didahului dulu agak jauh yang jalannya kosong, minggir aja. Minggir ditunggui. Nanti gitu. setelah lewat disalip lagi, cari minggir lagi tempat yang kosong kayak gitu. Jadi jangan ditempel kayak anak kecil dituntun jalan gitu karena itu mengganggu yang lain. Ini karena itu jalan raya. Itu jalan raya, bukan hanya sepeda yang lain. Mobil-mobil yang lain di belakang kan lebih kesulitan lagi kayak dan, gitu. Oh iya, betul. Mobil yang lain dan truk yang lain. Yang bahaya itu kan truk yang lain. Iya. Karena truk itu kalau ngambil ancang-ancang di jalan tanjakan itu kan tidak bisa apa ya, kalau kita pakai manual itu tidak bisa setengah kopling itu sedemikian gampang kan, karena beban mereka kan berapa puluh ton, jadi dari bawah itu mesti ancang-ancang, mesti ngegas, gitu kan, mesti terus tenaganya itu kan mesti dipakai, jadi dia kena kena yang minggir-minggir apa yang nggak karu-karuan tuh bisa-bisa ditubruk karena apa? Memang nggak bisa. Karena mereka nggak mau kehilangan momen mesinnya tadi itu gitu loh. Ya. Nah itu kan sangat disayangkan kalau terjadi kecelakaan, apalagi mungkin yang kena kecelakaan bukan yang dikawal, karena yang dikawal aman ditutupi mobil gitu ya, kasihan yang menghindar, yang lainnya itu yang terpaksa minggir karena yang dikawal ini gitu loh. Jadi ini pesan terakhir kami, jadi kalau Anda memang harus dikawal mobil kita paham, cuman tolong kasih tahu drivernya kalau ngawal jangan ditempel kayak anak kecil ya. Cari, toh kan Anda juga menuju ke sana, misalnya suruh duluan kira-kira ya setengah kilo atau berapa ratus meter ke depan, minggir ke tempat yang lapang, yang tidak menghalangi jalan, nanti setelah yang Anda kawal lewat, Anda bisa salip lagi, toh Anda bisa berfungsi dua, selain menjaga ngawal juga bisa moto kan ya, betul, sambil nunggu yang dikawal lewat bisa difoto, lalu disalip lagi, daripada mobil pelan-pelan merayap di belakang yang pelan itu gitu, jadi bisa membahayakan yang lain kayak gitu. Kalau memang mau dikawal dekat begitu, saya sarankan ya seperti yang kita kapan hari bilang tuh, pakai sepeda motor seperti PCX itu, jadi bisa lebih tidak memenuhi jalan. Jadi itu episode ini tentang panduan-panduan lagi untuk banyak pemula. Saya yakin memang masih banyak yang ingin sepedaan atau yang mungkin masih ingin terus sepedaan setelah sekian bulan mencoba bersepeda ternyata dia masih suka, mungkin yang kita sampaikan hari ini bisa berguna ya Om Ria. Jadi sekali lagi kita sudah membahas mulai dari topi, helm sampai attitude di jalan ya, dalam artian etika di jalan ini sudah kita bahas, semoga sesederhana mungkin kayak gitu. Jadi ya moga-moga Anda tetap senang goes, dan yang paling utama adalah goeslah dengan aman. Mungkin bukan hanya untuk Anda, aman untuk orang lain juga. Jadi itu dari kami di episode 17, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.